Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Nana? Baik nggak ya? Alhamdulillah sehat semua. Oh, dari sakit. Sakit apa? Ya nggak apa-apa, sekarang udah sembuh ya. Nah, oke, anak-anak bisa dirapikan tempat duduknya ya. Bukunya bisa dikeluarkan yang tertib. Habis itu saya mau absen kalian semua. Oke? Nah, nanti namanya yang sudah dipanggil bilang hadir ya. Amalia Nurul, Muhammad Alfian, Muhammad Ridwan. Anak-anak semua sudah ingat gak kemarin membahas apa? Bukan. Nah, membahas apa? Oke, betul. Bab Toharoh ya. Nah, coba misalnya mau tanya, bab Toharoh kemarin bahas tentang apa ya? Terkait apa? Terkait bersuci. Terus terkait apa? Air, macam-macam air. Oke, Ustazah, hari ini mau membahas terkait bab apa ya setelah Toharoh? Nah, bab bukan. Jadi sehabis Toharoh, kita harus tahu yang namanya, kenapa sih kok adanya Toharoh? Nah, itu kenapa? Karena adanya yang namanya najis atau hadas. Nah, kali ini saya mau bahas terkait najis. Nah, siapa yang tahu apa itu najis? Wah, ya betul. Kotor ya kalau udah dengar nama najis itu pasti di benak kita, di pikiran kita hal-hal yang kotor atau yang tidak mensucikan. Nah, oke anak-anak, saya sekarang mau menjelaskan terkait najis. Bab apa? Najis. Oke. Najis secara bahasa ialah sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang kotor. Nah, di sini teman-teman, awal dari semua hal itu awalnya suci. Akan tetapi karena zat atau sesuatu itu tadi mengenai sesuatu yang najis, maka mengandung halnya najis atau kotor yang menjijikkan tadi. Nah, di sini anak-anak ya, najis itu ada berbagai macam ya dalam zatnya, yaitu sesuai dengan syarat. Yang pertama ada 7 ya. Yang pertama yaitu bangkai dari binatang. Yang kedua darah. Yang ketiga nanah. Yang keempat segala benda cair yang keluar dari dubur dan dubur. Yang kelima anjing dan babi. Yang keenam arak, dan yang terakhir yaitu bangkai binatang darat ya, istilahnya bagian badan binatang yang masih hidup. Nah, itu tidak boleh. Teman-teman, yang tadi sudah disebutkan ya, itu semua tidak bisa disucikan kecuali arak. Karena kenapa? Arak itu bisa suci dengan sendirinya apabila dia berubah dengan sendirinya berupa lebih cuka. Nah, itu tadi benda yang awalnya suci menjadi najis itu disebut yang namanya mutanajis. Nah, oke, dan di sini Ustazah mau lanjut menjelaskan terkait pengelompokan najis dan cara mensucikannya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah balik ya, sudah balik semua di sini, sudah dewasa. Jadi harus tahu ya cara mensucikannya, bagaimana dengan benar. Nah, di sini saya mau menunjukkan sesuatu. Oke, ya ini. Ini saya buat ya media pembelajaran dari connecting board. Jadi nanti kita akan bermain dengan ini, oke? Siapa yang suka? Nah, oke, harus semangat ya. Nah, di sini teman-teman akan dibahas terkait pengelompokan tadi najis, yaitu ada 3. Yang pertama ada najis mutawasito, yang kedua ada najis mughalado, dan yang ketiga ada najis muhaffafa. Nah, teman-teman dari situ ada 3 keterangan ya. Kalau mutawasito itu najis sedang, mughalado itu najis berat, ya, muhaffafa itu najis ringan. Nah, gimana itu maksudnya? Nah, nanti saya akan jelaskan rinciannya. Oke? Nah, simak baik-baik. Nah, jangan ada yang tidur. Nah, oke teman-teman, bisa diperhatikan saja ya di depan. Ya, jangan ada yang ngobrol, ya. Sama sepatu nanti. Nggak bercanda saja, oke? Diperhatikan di sini. Kita lihat najis yang pertama, yaitu ada najis ringan. Nah, najis ringan yaitu yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum air susu ibunya, ya, air ASI ibunya. Di situ itu najis muhaffafa, najis ringan. Ya, itu. Yang kedua yaitu najis berat. Ya, najis berat itu
seperti najis anjing, najis babi, dan keturunan dari keduanya. Ya, itu najis yang paling berat. Nah, yang terakhir itu ada najis muhafafah. Nah, nanti ini najis muhafafah itu ada dua, najis ainiyah sama najis hukmiyah. Nah, nanti akan dijelaskan lagi. Dan terakhir yaitu ada najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Najis sedang itu antara najis ringan dan najis yang berat. Najis mutawasitoh yaitu najis segala sesuatu yang keluar dari kubur dan kubur. Tahu ya teman-teman ya, kubur itu? Nah ya, depan. Terus yang belakang kubur. Nah, itu apapun bentuknya kecuali air mani seperti kotoran binatang dan bangkai selain bangkai manusia, belalang dan ikan. Di situ. Sudah paham semua? Oke, kita jadi ada berapa? 3. Yang bisa apa aja? Ya. Kita ya, terus oke. Nah, sekarang sedang mau menjelaskan terkait cara mensucikannya. Tidak susah, baik-baik. Nah, yang pertama yaitu najis muhafafah, najis ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Najis ringan yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih menyusui. Nah, yaitu di sini air yang menyusui ya ASI ibunya. Di sini teman-teman cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut ya hingga hilang lah ibaratnya, jadi airnya itu lebih banyak dari yang kena najis itu ya. Terus yang kedua, najis muwalado, najis berat ya, najis anjing, apa babi dan keduanya dari keduanya itu. Nah, cara mensucikannya itu ada 3 tahapan ya. Nanti bisa diperhatikan benar-benar tadi bagaimana najisnya di situ bentuknya ya, bisa ini gimana. Yang pertama yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali ya. Jadi yang pertama 2 sampai ke 7. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi pas nanti terakhirnya dicampur dengan debu yang suci. Jadi kalau ada debu ya, yang penting yakin itu tadi sudah hilang. Gitu. Yang kedua yaitu saat najis terdapat di lantai, maka dibuang terlebih dahulu sifat najisnya. Mungkin sampai mengering ya, ibaratnya kayak tai cicak atau gimana gitu yang mengering guys, yang najis lah. Terus itu kita hilangkan dulu tadi sifatnya, habis itu kita bersihkan. Ya, bila satu kita kali terus yang terakhir yaitu campuran debu tadi teman-teman ya. Pada dosen pertama apabila airnya sudah keruh, ibaratnya keruh itu kayak mungkin air hujan ya, kena debu. Nah itu sudah nggak usah dicampur debu lagi, itu udah termasuk mensucikan. Oke, dan terakhir yaitu najis mutawasitoh. Nah, di sini najis sedang yaitu najis yang segala sesuatu keluar dari kubur ke kubur. Yang seperti halnya air mandi kita, maaf waktu berhubungan dan lain-lain. Nah, itu kan tidak sah waktu sholat, beribadah, ya, berwudu, apalagi pergi ke tempat-tempat ibadah itu lebih baik harus disucikan atau toharo. Nah, di sini cara mensucikan yaitu ada dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama ada najis ainiyah. Ya. Najis ainiyah itu ya apa? Najis yang berwujud, nampak dan dapat diketahui salah satu sifatnya yaitu zat, warna, baunya kita bisa melihat ya dan membau gitu. Itu cara mensucikannya yaitu dengan membasuh benda atau tempat yang terkena najis tersebut sampai hilang sifatnya tadi, dari baunya, warnanya, ya, dan terusan zatnya. Nah, di situ apabila belum atau sudah dihilangkan, ya maka hukumnya dimaafkan. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak tampak dan tidak dapat dilihat bendanya ya secara kasat mata, tidak bisa dilihat. Tapi diyakini adanya ya. Di sini menurut hukum syaratnya itu misalnya bekas air kencing contohnya yang sudah mengering sehingga sifatnya hilang di situ. Jadi tadi ya ditanya di situ. Nah, itu. Jadi cara membersihkannya yaitu cukup dengan menyiramkan air kepada benda atau tempat yang terkena najis di situ, yaitu 1 kali saja itu sudah bisa mensucikan di situ. Oke, nah, kalau ada yang hilang ibaratnya sampai 3 kali Mbak sebenarnya nggak apa-apa ya, lebih mensucikan. Oke teman-teman semua, nah, setelah ini Usada akan mempersilahkan kalian untuk bermain connecting board di sini ya, nanti kalian bisa bertanya satu sama lain ya, nanti ini bisa mungkin najis yang yang mana? Nah, najis yang mana ya, najis yang itu ya, mau apa lah mau kalau sekolah, nah, gitu kita tetap di sini. Nah, terus ada lagi, nah ini di sini ya, nah, terus ada lagi. Kalau najis berarti itu gimana gitu ya, jadi langsung dari biasa-biasa dulu ya. Oke, itu namanya connecting. Jadi ini menyambung ke sini gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, oke, alhamdulillah selesai sudah ya pertemuan kita. Jumpa kita tetap
di sini. Alangkah baiknya nanti teman-teman selesai dari sini dan lupa materinya ya, diterapkan dan lain sebagainya. Nah, semoga bermanfaat buat kalian ya khususnya. Oke, syukran ala iktimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.